pagi. Ada yang bisa dibantu? Iya, Bu. Saya kemarin kan ada curhat tentang calon suami saya. Oke, kenapa dengan calon suamimu? Iya, kan dia tuh kerja di Hong Kong kan. Biasa, suka mondar-mandir juga. Kita kan dari Sumatera ya. Oke, tapi sebentar. Mbak tahu kan kalau telepon saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral minta take down. Jadi kamu berasal dari Sumatera. Awak dari Sumatera? Iya, Miss. Oke. Iya, Miss. Terus? Iya. Jadi waktu hari Jumat kemarin itu dia tuh ada kabarin saya. Kronologinya seperti apa? Suamimu ke Hong Kong itu ngapain? Kerja. Kerja sebagai? Iya. Di kapal itu bisa. Kerja di kapal? Di Hong Kong kerja di kapal? Iya. Enggak, dia tuh ada kayak ikut temennya gitu loh. Ada bisnis itu. Oh, oke. Terus? Jadi hari Jumat kemarin tuh dia ada kabarin saya. Katanya dia lagi mau pulang ke Sumatera. Terus minta pesenin tiket dari sini secara online kan. Terus dia bilang ada yang ngikutin dia katanya. Gak lama lagi dia nelfon lagi, katanya dia udah di bandara nih, lagi nunggu check-in, katanya sih lama kan, jadi dia nunggu di bandara. Itu jam 10:09 pagi dia telepon, dia udah di bandara lagi nunggu check-in. Aku bilang ya udah hati-hati ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya, katanya gitu. Udah itu aku telepon lagi Miss jam 11 siang itu udah nggak aktif, nomornya nggak aktif, teman-temannya juga udah nggak aktif, kan dia ada 4 orang gitu di bandara itu. Dengar kabar dari temennya yang lain, katanya dia tuh dikejar sama polisi, katanya udah dicurigain atau begitulah. Singkat ceritanya, katanya ditahan gitu, jadi nomornya itu udah nggak aktif karena handphonenya dipegang sama polisi di sana itu. Jadi saya tuh mau mastiin apa benar dia ada di situ atau dia dibunuh orang atau gimana, saya nggak tahu. Kapan dia keluar dari Sumatera? Kapan dia terbang ke Hong Kong? Waktu hari Rabu, Miss. Papa pengosanmu, nak. Hari Rabu. Hari Rabu dia terbang dari Sumatera ke Hong Kong. Hari Rabu tanggal? Hari Rabu tanggal? Rabu kemarin, Miss, itu tanggal berapa ya? Tanggal 6. Iya, ya, tanggal 6. Terus? Dia terbang ke Hong Kong, sampai di sana malam. Jam 8-an, sampai sana jam 8-an. Terus hari Kamis dia kerja bareng temennya itu. Terus tiba-tiba pagi hari Jumat itu dia udah hilang kabar. Saya nggak tahu. Sebentar. Nggak tahu dia apa memang. Sebentar. Jadi dia dari Sumatera terbang tanggal 6 atau dari Jakarta tanggal 6? Dari Jakarta tanggal 6. Terus? Dari Jakarta tanggal 6. Pesawat itu jam 2 siang dari Jakarta. Terus sampai ke Hong Kong itu jam 8-an kan. Terus tiba-tiba waktu hari Jumat pagi itu dia tiba-tiba telepon saya sekitar jam 9:30 pagi. Dia minta pesanin tiket online sama saya nih. Katanya nggak jadi karena ribet, dia butuh cepet katanya, karena dia udah ngerasa nggak nyaman di situ dikatain orang gitu. Jadi dia ada pesan sendiri di sana dan tiket udah dapet, tinggal nunggu check in.
Jadi posisi dia jalan ke bandara, dia telepon saya, dia bilang tiket udah dapat. Jadi dia nunggu di bandara, nunggu waktu untuk check-innya masih lama. Oke, dari Hong Kong, dari Jakarta ke Hong Kong hari Rabu, terus hari Kamis dia kerja, hari Jumat dia hilang. Iya, Jumat sempat nelfon setengah 10 pagi minta pesanan tiket dari Hong Kong ke Jakarta. Dia kerja apa? Di Hong Kong kerja apa? Dia tuh bisnis dan teman-temannya ikut bisnis di sana gitu. Ini ya bisnis apa sayang? Karena di Hong Kong itu tidak mudah tiba-tiba ngomong bisnis. Jangan-jangan bisnis narkoba, jangan-jangan bisnis yang lainnya. Bukan, ya pokoknya negatif lah, tapi bukan narkoba gitu. Iya, kalau gimana ya? Kafe. Oke, kalau bisnis yang negatif ya jelas loh di Hong Kong ditangkap. Iya, Miss, itu makanya saya tuh mau tahu apa dia tuh bener ada di tahanan situ. Karena kejadiannya baru hari Jumat, mungkin dia masih proses ya atau gimana, saya kurang paham juga, Miss. Nah, sidang juga mungkin masih menunggu sidang kan, Miss, ya, karena baru kan hari Jumat kemarin kan kita nggak tahu. Soalnya gini loh Mbak, dia posisinya itu masih turis, nggak mungkin ditangkapnya dia nggak ada kesalahan tentang keimigrasian. Tapi kalau dia bekerja di sini sebagai money laundry, sebagai sindikat, sebagai kalau dia bekerja sebagai sindikat atau scammer atau penjual narkoba, ya pastinya dia ditangkap walaupun visanya masih ada. Jadi kan saya berpikiran positif aja nih. Kalau dia bekerja di sini bisnis, pasti bisnisnya lah yang mengakibatkan dia ditangkap. Benar nggak? Lah kalau dia bekerja, karena bekerja itulah dia ditangkap. Karena bisnis di Hong Kong itu nggak bisa Mbak asal bisnis saja. Jadi nggak ada bisnis di Hong Kong dengan mudah itu dengan mudah. Jadi tidak ada bisnis yang begitu mudah di Hong Kong loh Mbak. Saya sebagai permanent resident saja tidak mudah untuk ngurus-ngurusi bisnis. Apalagi suamimu yang dari Indonesia. Dia punya modal berapa untuk bisnis di Hong Kong? Kan boleh dong saya menaruh curiga bisnis apa yang dilakukan oleh suamimu. Iya, Miss, boleh. Jadi kalau bisnis di Hong Kong itu kalau nggak terang ya ditangkap Mbak. Berarti kan sudah tahu nih resikonya. Di Hong Kong dan 4 orang, apa yang mereka lakukan? Karena Hong Kong ini sangat cepat sekali ya. Sindikat-sindikat itu cepat disikat. Dan kita itu nggak bisa ngecek keberadaannya Mbak. Yang paling parah di sini adalah narkoba. Narkoba itu paling parah di sini. Kalau ketangkap pakai narkoba, udah tahu jawabannya. Mendekam selamanya di Hong Kong. Nggak bisa. Iya, makanya saya bilang. Kan kamu bilang bisnisnya negatif. Kalau negatif bukan narkoba masih mungkin mending. Tapi kalau sindikat, penipuan, money laundry, itu kan juga bisnis. Di sini kan kamu tidak memperjelas bisnis dia. Tapi kamu cuma bilang kalau bisnisnya bisnis yang nggak baik. Berarti sesuatu yang nggak baik pasti dampaknya juga nggak baik gitu loh. Iya, Miss. Ya kalau di Hong Kong memang jangan main-main Mbak. Kemarin saya terbang tanggal 7. Saya tuh terbang tanggal 7 naik Cathay Pacific. Di pintu pesawat itu ada imigrasi. Mungkin buat mbak-mbaknya yang naik pesawat bareng sama saya, kalian akan melihat beberapa orang 10 staf imigrasi berdiri di depannya Cathay Pacific. Jadi saya nggak tahu kenapa ada pengecekan, mungkin dicurigai di dalam pesawat atau apa, saya nggak paham ya. Tapi saya kaget saat keluar dari pesawat itu ada banyak pegawai keimigrasian dan polisi. Padahal kalau keluar dari pesawat kan nih pramugari aja atau pramugara atau pegawai. Imigrasi kan di depan sana. Iya, Miss. Jadi kalau bisnis suamimu nggak jelas, ya itu resiko kerja di bisnis di luar negeri Mbak, tertangkap di luar negeri. Benar nggak?
jatuhnya kemana Miss ya? Kalau misalkan mereka tuh ditahan, kita mau cari kabarnya itu gimana ya Miss? Nggak bisa Mas, Mbak. Kalau di sini nggak bisa cari kabar kecuali dia yang mengabari kita. Jadi dia harus ngabarin ke KJRI, ke kedutaan. Jadi kalau dia ditangkap, dia harus menulis surat ke kedutaan. Karena saat ditangkap mereka itu ditanyain. Apalagi yang dari luar negeri itu saya pernah mendampingi, dia akan ditanyain, apakah kamu butuh kedutaan untuk mentranslatekan atau translate dari polisi setempat. Kalau dia membutuhkan dari kedutaan, maka akan diteleponkan kedutaan. Tapi kalau orang itu tidak mengatakan kedutaan, ya di situ dia sendiri. Dan setelah kalau kedutaan tahu, mereka akan kirim surat dan kedutaan akan kirim surat ke rumahmu. Tapi kalau enggak, ya enggak ada yang tahu Mbak, keberadaan dia seperti apa itu enggak ada yang tahu. Kalau dari pengalaman sebelumnya Miss, dia kan ada teman juga Miss, begitu juga. Katanya sempat telepon yang dari sana itu, katanya telepon keluarga, tapi ya paling lama ya di nggak lama walaupun itu maksudnya itu dibatasin waktu untuk telepon keluarga, bisa jadi 1 bulan sekali begitu Miss ya? Nggak ada Mbak. Yang kalau kecuali lokal ya, kalau lokal itu mungkin ada, tapi kalau keluar negeri nggak Mbak. Makanya saya nanya, bisnisnya suamimu itu apa? Kalau narkoba hukumannya mati, biasanya diizinkan telepon gitu loh. Kalau kamu bilang aku nggak apa-apa, aku terbuka aja ya. Bisnisnya tuh ya negatif, itu kayak sekumpulan mafia gitu Miss. Perkumpulan mafia, iya jelas Mbak. Iya. Ya berarti memang. Gitu. Ya berarti memang sindikat, bisa dibilang gitu aja, jangan mafia. Sindikat aja yang sudah dicurigai. Ya berarti sampean sudah siap. Berarti sampean sudah siap dengan resikonya dong. Sudah tahu, apalagi masuk Hongkong. Apalagi masuk Hongkong. Iya. Enggak ada, maksud saya tuh begini Mas, saya takutnya entah dia dibunuh orang atau memang dia ditangkap sama polisi sana, kan saya nggak tahu kabarnya nih. Wah, itu sulit dideteksi Mbak. Tapi kalau kejahatan di Hongkong itu sangat minim sekali ya. Karena orang Hongkong itu cepat terdeteksi ya. Iya. Di Hongkong itu cepat terdeteksi. Kalau dari teman-teman sebelumnya itu ditahan Miss, ada yang dihukum 4 tahun penjara, ada yang 1 tahun, tergantung dengan kesalahan mereka masing-masing kan gitu kan. Tapi mereka memang benar ada telepon keluarganya Miss, 1 bulan sekali itu ada telepon. Nah itu memang jelas kan dia ditahan. Nah yang saya bingung ini, suami saya ini kemana Miss? Apa memang dia ditahan 4 orang itu, atau memang dia dibunuh di lokasi di mana, saya nggak tahu. Jadi saya tuh mau cek keberadaan dia di tahanan itu di mana gitu Miss. Kalau memang di tahanan ya sudah syukur, berarti dia masih ada nyawanya gitu kan Miss. Saya nggak nanya-nanya dia gimana kabarnya gitu. Kalau di Hongkong dibunuh cepat sekali sih Mbak, ketahuan Mbak. Cepat sekali di Hongkong. Cepat sekali ketahuannya. Kalau di Hongkong, kalau di Hongkong itu cepat sekali. Ya kalau ada updatean atau informasi apa nanti saya kasih tahu kamu. Tapi kok bisa-bisanya jadi mafia di Hongkong gitu loh? Kenapa nggak ada di Sumatera aja jadi mafia? Kok di luar negeri harus jadi mafia? Berapa kali suamimu ke luar negeri? Berapa kali? Udah sering Miss, udah sering. Udah sering keluar masuk Sumatera, Hongkong gitu? Oh ya sudah sering. Oke. Ya, nanti kalau ada, oke. Jadi kalau ntar ada updatean, jika ada informasi apapun tentang orang Indonesia nanti saya kasih tahu kamu. Oke, terima kasih. Oke, kasus sindikat, aduh bingung saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya wes, saya bingung ya keawalan itu ya. Aduh saya nggak tahu harus ngomong apa wes. Ya udah kita bahas yang lainnya lagi nih. Ada yang ketipu ini. Siapa lagi yang ketipu ini? Aduh pusing saya tuh. Halo? Iya Miss Yunia.